Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS dengan Bu Holidia ya. Akan tetapi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang sumber daya alam, ya kan? Ada sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memang tidak mudah mendapatkan penggantinya. Bagaimana itu? Dimana ketika sumber daya ini habis, maka butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun lagi untuk mendapatkan gantinya. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya ayam ya, ketika dia ini sudah disembelih masih ada anaknya, ya kan? Misalnya padi, ya kan, sudah ditanam sampai berbulan-bulan, kemudian dipanen, ditanam lagi masih bisa, ya kan, dan itu waktunya deket-deket gitu loh, 3 bulan, 1 tahun kayak gitu. Nah tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini butuh waktu yang sangat lama gitu loh, nggak hanya 1-2 tahun, ratusan hingga ribuan tahun. Sekarang contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja ya? Di antaranya ada emas, minyak bumi, batu bara, pokoknya mereka yang ada di dalam bumi ya. Kenapa bisa kayak gitu sih Bu? Karena mereka tuh emang terbentuknya lama teman-teman, lama banget ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi, itu dihasilkan dari fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah endapan atau semacam timbunan ya dari tulang-tulang manusia. Tubuh manusia telah membusuk kemudian menyatu dengan bumi, maka timbul jadi sedimen kayak gitu hingga ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nah maka nanti akan membentuk ya namanya minyak bumi. Ada juga yang kayak gitu loh. Jadi pembentukannya memang sangat lama sekali, makanya tidak dapat diperbarui ya. Dan oleh karena itu jangan kaget ketika emas kenapa harganya mahal, berlian mahal, minyak tanah mahal, ya karena satu pendapatannya susah. Yang kedua, setiap tahun pasti akan semakin habis kayak gitu. Makanya nanti kita akan bahas ada energi alternatif kayak gitu apa aja nanti setelah video setelah ini. Akan timbul pertanyaan ya, apakah mungkin, ini suara motor terus ya, mohon maaf gitu. Nah pasti akan timbul pertanyaan ya, apakah mungkin sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan benar-benar habis dan dia akan kembali? Bisa aja terjadi ya, bisa saja. Karena mungkin pembentukannya sangat lama, kemudian mungkin saja pergerakan bumi yang mungkin sudah nggak seimbang misalnya ya kan, maka hasil-hasil bumi yang tambang-tambang itu akan semakin susah, atau mungkin eksploitasi dari apa yang dihasilkan bumi dengan apa yang dipakai manusia itu nggak seimbang, misalnya kayak gitu, itu mungkin terjadi. Maka penting banget bagi kita untuk menjaga keseimbangannya. Bagaimana keseimbangannya? Apa itu maksudnya keseimbangannya? Apa yang dihasilkan bumi dan apa yang kita pakai itu kalau bisa harus seimbang, jangan berlebihan. Terus penghemat tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. Contoh kecil nih, kalau kita pergi-pergi ya, dekat, coba pakai jalan kaki, bensinnya diawetin ya kan. Selain hemat di uang, di ongkos, itu juga kita hemat juga di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya gitu. Nah oke, itu tadi penjelasan dari Bu Holidia tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah tugas kalian ya kan ada 2. Yang pertama, catatlah semua penjelasan Bu Holidia, mau itu poin-poinnya ataupun semuanya silahkan kamu catat supaya nggak lupa dalam satu buku tugas ya. Yang kedua, coba cari contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu apa aja sih contohnya? 3 nggak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir, berarti ada 3 loh ya tugasnya, 3 ada 3. Nah kemudian yang ketiga, coba kalian buat semacam penanggulangan atau semacam cara mengantisipasi. Bagaimana caranya supaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini tidak habis dengan cepat. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.